Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan gua Aprida di channel Sang Bumi Ruwajuka ya guys. Nah, semoga kalian nggak bosen-bosen lihat saya ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat video tentang sejarah asal mula keturunan Skalabra ya guys, atau Lampung Barat sekarang ini ya guys ya. Nah, untuk yang mau mengetahui ceritanya ataupun asal usulnya ataupun sejarahnya ya guys ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai, jangan lupa tapi ya, oke? Klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ya guys, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu bagi saya untuk membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten setiap harinya guys. Nah, oke, langsung saja kita ke inti videonya ya guys. Oke, jangan lupa support saya terus ya guys. Langsung saja kita ke inti videonya. Cekidang. Awal mula Lampung Barat itu, menurut cerita ataupun dongeng, itu kerajaan Skalabra ini pada waktu itu dihuni oleh Buai ataupun suku Tumi. Buai Tumi lah ya guys ya, karena Lampung itu terkenal dengan Buai. Buai itu ada klan ataupun kelompok ya guys ya. Nah, jadi Buai Tumi. Nah, atau kerajaan Tumi ya guys. Nah, untuk agama yang dianut Skalabra pada waktu itu yaitu mereka berkepercayaan yang dinamakan waktu itu Belasa Kepampang gitu ya guys ya. Itu agama yang dianut mereka, bahwa mereka itu berkepercayaan menyembah pohon nangka yang bercabang dua ya guys. Nah, jadi mereka itu berkeyakinan bahwa pohon nangka yang bercabang dua itu jadi mereka itu mempunyai kepercayaan bahwa jika cabang yang satunya itu memberikan kesakitan ataupun penyakit, maka cabang yang satunya akan memberikan kesembuhan. Maka dari itu mereka berkepercayaan bahwa menyembah pohon nangka bercabang dua itu ya guys ya. Karena menurut mereka di mana ada kesakitan pasti akan ada penyembuhan. Nah, jadi satu sisi cabang nangka itu memberikan penyakit dan satu sisi cabang dari pohon nangka itu memberikan kesembuhan. Itu menurut mereka ya guys ya, kepercayaan mereka pada waktu itu. Nah, setelah itu kerajaan Tumi pun dikalahkan ataupun diruntuhkan oleh keempat pangeran dari Pagaruyung guys. Nah, jadi itulah ceritanya. Jadi waktu itu suku Tumi itu dikalahkan oleh 4 pangeran dari Pagaruyung itu, dan kemudian 4 pangeran itulah yang berkuasa di Skalabra ya guys. Nah, jadi 4 pangeran itu yang jadi raja-raja di Skalabra itu ya guys, yang membangun Skalabra dan yang mengislamkan Lampung di Skalabra ya guys. Jadi yang mengislamkan Lampung di Skalabra itu adalah 4 pangeran dari Pagaruyung ya guys. Nah, kemudian setelah Skalabra itu dikuasai oleh 4 pangeran dari Pagaruyung yang berasal dari daerah Padang, Minangkabau itu ya guys. Nah, jadi setelah di wilayah Skalabra itu memeluk agama Islam, nah jadi kepercayaan mereka terhadap pohon nangka itu, jadi pohon nangka itu ditebang agar supaya mereka tidak lagi balik lagi. Apa maksud dari 4 pangeran ini? Agar supaya mereka tidak balik lagi ke kepercayaan mereka yang sebelumnya ya guys. Nah, jadi ditebang pohon nangka bercabang dua itu dan kemudian dijadikan oleh 4 pangeran ini sebagai tempat duduk mereka. Nah, jadi sebagai tempat duduk mereka itu yang dinamakan
yang diberi nama oleh mereka itu adalah pepadun ya guys. Nah, jadi yang digunakan sampai saat ini nama pepadun itu adalah singgasana yang menurut konon ceritanya itu dari pohon nangka yang bercabang dua, yang menurut mereka kepercayaan mereka yang mereka sembah pada waktu itu ya guys. Nah, jadi ditebang oleh empat pangeran ini, digunakan untuk tempat duduk mereka yang dinamakan sebagai pepadun, ataupun yang digunakan sebagai Lampung Pepadun saat ini ya guys. Nah, setelah mereka masuk Islam di skala berat itu, namun Lampung itu belum sepenuhnya memeluk agama Islam ya guys, karena sebagian dari mereka itu terpencar ke seluruh penjuru Lampung ya guys. Nah, selanjutnya untuk bahasa, kenapa bahasa Lampung itu berubah menjadi dialek A dan dialek O itu mungkin bahasa Lampung yang asli itu bisa jadi bahasa Lampung yang dialek O ya guys, karena bahasa Lampung yang dialek A itu banyak kemiripan atau kesamaan dengan Pagar Uyung Padang ya guys. Dan tidak hanya itu, ada lagi yang merupakan kemiripan dengan suku Padang atau Pagar Uyung itu, yaitu sistem pemerintahannya dan kemudian pemanggilan untuk di Lampung Sebatin itu ada panggilan Udo, di Pagar Uyung itu panggilan Uda. Nah, itu salah satunya ya guys. Kemudian dari sistem pemerintahannya juga itu ada kesamaan antara Lampung Sebatin dengan dengan Pagar Uyung. Maaf salah. Dengan Pagar Uyung ya guys. Nah, jadi bukan hanya itu saja, dari pakaian adat nikah itu kan, kalau di Lampung Sebatin itu menggunakan pakaian adat nikahnya itu berwarna merah, sedangkan di Padang juga berwarna merah ya guys. Nah, mungkin itu kesamaan-kesamaannya. Dan untuk bahasa Lampung yang asli itu kemungkinan bahasa Lampung yang berdialek O itu yang asli Lampung ya guys. Mungkin yang di dialek A ini sudah percampuran antara Lampung Sebatin dengan Pagar Uyung. Jadi udah ada campuran, jadi sudah tidak murni lagi ya guys. Nah, jadi untuk Lampung dialek O ini sepertinya masih murni. Ya, memang sebenarnya suku Lampung ini terdiri dari dua suku ya guys, yaitu suku Sebatin dan suku Pepadun. Nah, soalnya kata Lampung sendiri itu ketika orang Tumi di atas Gunung Pesagi ya guys, melihat hamparan yang luas, mereka menyebut Lapung. Nah, dari situlah baru terkenal namanya Lampung. Nah, supaya Lampung Pepadun dan Lampung Sebatin itu saling akrab, saling menghargai satu sama lain, itu akhirnya tercetuslah slogan ataupun semboyan yang sampai sekarang masih ada, yakni Saibumi Ruwajukai, yang artinya satu bumi dihuni dua budaya ataupun dua suku ya guys, di dalamnya. Nah, oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kalian ada tambahan ataupun kritik saran, silahkan komen di bawah ya guys, dengan cara komen sebanyak-banyaknya di bawah, nanti akan saya baca. Ataupun jika kalian ingin request ataupun ingin tahu tentang yang lainnya, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah, agar supaya nanti saya buatkan ataupun nanti saya pelajari ya guys, karena saya juga masih belajar. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon kritik sarannya ataupun tambahannya, saya persilahkan seluas-luasnya ya guys. Oke, dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.